Masyarakat Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera memanfaatkan gelondongan kayu yang terbawa arus saat banjir bandang melanda 3 desa di kawasan tersebut. Gelondongan kayu ini diolah menjadi papan dan nantinya akan dipergunakan untuk perbaikan rumah warga. Banyaknya gelondongan kayu yang terbawa arus sungai Aekaroga saat banjir bandang memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 25 November silam, saat ini mulai dimanfaatkan masyarakat. Batang kayu dari berbagai jenis ini terlebih dahulu dipilih sebelum akhirnya diolah. Seperti halnya dengan batang pohon durian ini, kayu dengan ukuran berdiameter 50 cm dipotong dengan menggunakan gergaji mesin. Untuk satu gelondongan kayu, proses pengolahannya dapat memakan waktu selama 4 jam. Salah seorang warga, Aris, mengatakan kayu-kayu ini rencananya akan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat, mulai dari perbaikan rumah hingga membuat jembatan. Dari orang umum tentara kan memanfaatkan kayu-kayu ini yang hanyut dari sana untuk bangunan ini sama bangunan jembatan. Oh gitu. Kayu yang telah diolah menjadi papan ini rencananya akan digunakan masyarakat 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Hutagodang, dan Desa Aeknado untuk mendirikan permukiman warga. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali meminta maaf kepada masyarakat korban banjir bandang dan longsor Sumatera karena sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi. Prabowo pun meminta para pengungsi bersabar dan menyebut dirinya tak memiliki tongkat Nabi Musa. Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto meninjau korban banjir di Aceh, Tamiang, Aceh. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha. Kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Selain ke Aceh Tamiang, Presiden Prabowo juga meninjau korban banjir bandang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selain menjanjikan akan mengganti semua rumah warga terdampak banjir bandang, Prabowo juga meminta maaf dan menyinggung tongkat Nabi Musa. Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu ya. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Usai meninjau korban banjir di Aceh, Presiden melanjutkan kunjungannya ke Langkat, Sumatera Utara. Prabowo ingin memastikan proses kebutuhan para pengungsi dan distribusi makanan berjalan lancar. Dalam keterangan persnya, Presiden pun menyinggung masalah listrik yang tidak sesuai harapan. Lagi-lagi Prabowo menyebut bahwa dirinya tak punya tongkat Nabi Musa. Masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kedatangan kepala negara di Aceh dan Sumatera ini merupakan kunjungan kedua. Sebelumnya pada 1 Desember lalu, Presiden juga telah meninjau lokasi bencana di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sebuah gudang kosmetik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membakar habis seluruh gudang. Sebuah gudang kosmetik di Kampung Bojong, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang yang berisi tabung spray kosmetik dan tabung spray air conditioner. Terjadi kebakaran hari ini. Tak hanya kobaran api, beberapa kali juga terjadi suara ledakan. Pabrik Eksperindo, gudang Eksperindo kebakaran. Semangat Bang Heru. Tim damkar Kabupaten Bogor dan sektor Gunung Putri yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. 5 unit mobil damkar dan bantuan dari mobil pemadam Kajama diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat tabung gas yang memuai karena cuaca panas. Sementara kalau dugaan penyebab hasil investigasi kami, penyebab dari kebakaran ini adalah titik bakar ini panas, terlalu panas, katanya di dalam itu menurut karyawan api itu berasal dari tengah, dan di tengah itu ini banyak ini situasinya tadi jam 11 lewat sekitar setengah 12 itu sedang panas-panasnya, dan lokasi di dalam hanya dibantu dengan blower kecil dan kondisi gedung, kondisi yang memang untuk mengumpulkan panas, menyimpan panas. Ini kelihatannya dugaan sementara itu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini, namun 1 orang karyawan mengalami sesak nafas dan langsung mendapatkan penanganan medis. Sementara kasus ini kini ditangani unit reskrim Polsek Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna Anyus melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat bencana di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera tembus 1.016 jiwa per 14 Desember sore. Sementara menurut BNPB, penanganan logistik bantuan masih berpatok pada jalur udara karena jalan darat masih dalam perbaikan. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh tembus 1.006 orang per Sabtu 13 Desember 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan korban terbanyak di Aceh yakni 415 jiwa, sementara di Sumatera Utara korban mencapai 349 orang dan Sumatera Barat 242 orang. Adapun korban hilang tercatat 217 orang. Jadi sekali lagi untuk korban jiwa meninggal dunia secara total 3 provinsi dari 995 jiwa per hari kemarin, saat ini 106 jiwa. Untuk korban hilang, catatan nama di kami dari 226 kemarin 12 Desember, saat ini 217 nama yang masih dalam pencarian. BNPB juga menjelaskan data pengungsian per 13 Desember yakni 654.462 orang. Sementara untuk penanganan logistik hingga kini masih proses perbaikan jalan nasional dan jembatan. Sehingga menurut BNPB bantuan masih berpatok pada jalur udara. Tim Liputan iNews melaporkan.